Ruang jumpa pemirsa, saat ini tim Bodhicitta akan menemui penjual balon keliling yang biasanya berada di tempat-tempat keramaian seperti alun-alun, sekolahan, dan juga di mana ada tempat yang mengadakan event-event tertentu. Nah, seperti apa aktivitas dan juga kegiatan sehari-hari dari penjual balon ini? Mari kita simak liputan berikut ini. Balon. Semua orang pasti mengenal benda atau mainan yang satu ini dan menyukainya. Tidak hanya anak-anak, tapi juga orang dewasa. Apalagi pada saat ini, bentuk balon yang dijajakan sudah beragam bentuknya. Misalnya saja menyerupai bentuk atau karakter tokoh-tokoh dalam film kartun anak-anak. Mainan yang satu ini juga sering digunakan untuk acara-acara tertentu sebagai penghias, baik itu di rumah, gedung, dan yang lainnya. Beberapa orang mencoba mencari keuntungan atau memulai usaha dengan menjual balon. Biasanya mereka berjualan di tempat-tempat keramaian maupun pada waktu-waktu tertentu. Jika beruntung, mereka mendapat pesanan dari perusahaan atau orang yang sedang mengadakan sebuah acara. Namun, tidak banyak hasil didapat dari menjual balon ini. Bahkan, terkadang dalam satu hari tidak ada satu balon pun yang dapat terjual, sehingga mereka pulang dengan tangan hampa. Seperti juga buruk mini, sehari-hari pekerjaannya adalah menjual balon. Pagi-pagi sekali setelah semua siap, dengan bersemangat, buruk mini membawa balon-balon menuju tempat keramaian. Entah itu alun-alun, sekolahan, ataupun hanya berdiri di pinggir jalan raya. Tidak peduli sang matahari menyapa tubuh tuanya dengan panas. Tidak peduli orang-orang menyapa dengan ejekan saat menjajakan balon-balon tersebut. Karena hari ini harus terjual. Karena hari ini harus makan. Namanya Bu? Namanya Rumini. Usia Bu? Umurnya? Tidak lima. Pekerjaan? Jual balon. Biasanya jual balon di mana Bu? Di Plaza. Nah, terus daerah mana aja? Di Plaza toh. Bagi buruk mini, harapan-harapan adalah kekayaan besar yang bisa dibawa. Dengan itu, buruk mini dapat terus berjualan dan berjalan, walaupun jarak tempuhnya cukup jauh. Pagi, siang, malam, dilaluinya bersama balon-balon. Jika hujan datang, buruk mini hanya terdiam di tempat berteduh. Datangnya hujan tak menghancurkan harapan-harapan hari ini, esok, atau nanti. Dengan itu pula buruk mini mendatangi satu persatu orang yang ada di sekitar lokasi. Selalu mencoba menawarkan dengan sapaan khas dan senyum. Tidak mudah membuat orang membeli balon-balon, karena balon bukan merupakan kebutuhan primer. Kadang-kadang nggak mesti ngotot. Ini betul mesti lekas. Harganya 10-15. Gak cukup. Rusak, berdos. Mau sih. Anu pun 6 tahun. 6 tahun bukanlah waktu singkat untuk bertahan hidup dari menjual balon. Penghasilan tak pasti,
maupun saingan yang ada, membuat Buruk Mini mengerti benar akan hidup yang dijalani. Terkadang sewaktu berjualan, Buruk Mini dibantu oleh anaknya. Keinginan untuk membiayai sekolah anaknya sangat kuat. Inilah yang membuat Buruk Mini tetap bertahan hidup dan bersemangat sebagai penjual balon keliling. Seneng. Nggih. Ada napa-napa nggih jualan tok niku. Nggak cukup. Masa anak-anak adalah masa yang menggembirakan bagi kebanyakan orang. Tertawa, bercanda, berlari, juga rasa ingin tahu yang tinggi merupakan bagian dari anak-anak. Apalagi mereka diberikan kebebasan untuk bermain bersama dengan teman-temannya. Namun tidak bagi Joko. Sehari-hari masa kecil dilalui dengan berjualan balon keliling, membantu ibunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membiayai sekolahnya. Sepulang sekolah, bukannya tempat beristirahat ataupun makan siang dijumpai, melainkan balon-balon yang telah siap menanti. Namanya siapa nih? Joko Supriyanto, Umurnya berapa? 11. Ada yang sering bantu ibu? Sering Bantu apa? jualan balon. Terkadang, saat melihat teman sebayanya sedang bermain, ada rasa keinginan untuk ikut bermain dengan mereka. Tetapi, Joko punya cara tersendiri untuk mengobati keinginannya, yaitu dengan menyapa para pengunjung atau orang-orang di sekeliling tempat berjualan, atau sekedar memainkan balon-balon yang dijualnya. Sang ibu sendiri juga mengetahui keinginan anaknya tersebut. Namun, dia hanya bisa memandang dari kejauhan. Malu. Ada teman-teman saya. Iya. Diam saja. Inilah salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat. Anak-anak seharusnya menikmati masanya dengan indah dan menjalani masa belajar dengan gembira. Namun, banyak dari mereka yang harus dihadapkan dengan kebutuhan hidup, sehingga menyita waktu mereka untuk terus bekerja dan bekerja. Kelas 4. Kelas 4 SD. Pulang sekolah? Malam. Buat beli buku. Beli buku.
Seperti halnya Bu Rukmini dan Joko, Pak Tarmuji mengisi hari-hari yang dilalui sebagai penjual balon keliling. Dari satu tempat ke tempat lain dikunjunginya. Bermodal dari uang yang dipinjam atau kredit, Pak Tarmuji memulai usaha menjual balon. Nama saya Tarmuji. Kerjaannya jualan balon. Usia. Umur pinten? Umurnya sudah 5. Karena susah mencari pekerjaan dan tidak mempunyai keahlian, hanya sedikit yang bisa dilakukan dan menjadi penyebab Pak Tarmuji menjadi seorang penjual balon keliling. Bersama istri dan anaknya berjualan di tempat berbeda dengan penghasilan tak pasti. Balon yang beraneka ragam hanya menghiasi perjalanan hidupnya. Ini khususnya penggawean angel lah. Terus Sulit pasangan kerjane iku terus timbang nganggur wani jualan langsung iki. Jualan pelembungan gas. biasanya jualannya kemana aja Pak? Di plaza, nggih sak paran suka sak tontonan. Ya ada sing 15, ada sing 10.000. Nggak mesti, ada sing 2.000, 3.000, 4.000. Nggak mesti. Wis tekor barang kali rewe. Seperti pedagang keliling lain, kendala yang dihadapi Pak Tarmuji adalah ketika hujan datang. Pembeli yang tak pasti juga membuat harus menghabiskan waktunya lebih banyak berada di jalanan. Kesabaran, keuletan sangat dibutuhkan, mengingat ada keinginan untuk menata hidup yang lebih baik. Kini Pak Tarmuji menjalankan usaha dengan harapan dan semangat sebagai penjual balon keliling. Ini kadang-kadang udah meledak, udah kurang mah. Kena udan, mesti. Ini saya kiam ngarang. Kaitannya malok-malok, bisa terus ngarang kiam. Kalau modalnya dari mana Pak dulu? Utangan. Utang ke siapa Pak? Utang apa nek kredit nih. Nggih semoga-moga ae. Ndelok-ndelok modal mawon. Durung ngerti sih an. Durung ono modal, durung wani ngomong sih an. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Kami tadi sudah diizinkan untuk mengikuti aktivitas Bapak dan Ibu jualan balon keliling terutama di alun-alun. Dan ini ada sedikit pemberian dari pemirsa Dhamma TV. Mohon diterima, semoga bisa meringankan beban Bapak dan juga Ibu. Dan ini juga mohon diterima Ibu. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Dhamma TV, silakan. Ucapan terima kasih mungkin Pak kepada pemirsa Dhamma TV, silakan. Terima kasih juga. Dan bagi pemirsa Dhamma TV yang mungkin juga ingin memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, Anda bisa kirimkan bantuan Anda ke alamat yang tertera berikut ini.
pula fenomena usaha kecil yang dana seluruhnya adalah dana pribadi. Dan terkadang ada beberapa didukung oleh sanak saudara, keluarga, serta teman-teman. Dengan adanya mereka-mereka inilah hingga dapat memberikan jalan alternatif bagi orang-orang yang menginginkan kesamaan rasa dengan harga terjangkau. Ya, demikian pemirsa Bodhicitta untuk episode kali ini. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Bapak Tarmuji dan juga Ibu Rumini bisa memberi hikmah dan juga menginspirasi kita semua. Akhirnya Yon yang bertugas dan seluruh kru Bodhicitta mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.